ada tol, ada KK kan, KK acuan kerja. Kalau kita di perencanaan menyebutnya sama aja, cuman di lapangannya beda penggunaan sedikit kan. Kalau pengertiannya kerucutnya sama, intinya menawarkan sebuah kegiatan kepada orang atau kepada organisasi supaya dia yakin gitu bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat dan membawa impact yang baik sehingga dia mau membiayainya, seperti itu. Untuk dari mahasiswa juga seperti itu gitu. Pengalaman kita waktu di BEM dulu juga anggaran itu tidak kita nanti dari fakultas saja gitu. Kita juga bisa membuat proposal nanti yang ditandatangani oleh BD3, kita masukkan ke instansi-instansi yang kira-kira bisa mendukung kegiatan kita. Biasanya teori yang kita gunakan, kalau lembaga ini kita masukkan, bidang apa yang bisa dia bantu, seperti itu bisa kisi-kisinya. Kalau kita masukkan ke BI misalnya, pasti mengenai ekonomi syariah, ekonomi, akuntansi, hal-hal seperti itu gitu kan. Kalau kita ke Semen Padang, hal-hal yang bersifat pengabdian ke masyarakat, butuh semen segala macam, kita bisa masuk proposal ke sana. Biasanya berhasil. Dulu banyak juga dapat dari BI itu. Adalah gitu ya. Feedbacknya terhadap instansi tersebut. Oh, mereka juga apa namanya? Yang kita tawarkan itu juga beririsan dengan program mereka gitu. Kejadian terlihat itu misalnya yang dilakukan. Makanya tadi kalau perbankan biasanya hal-hal yang berkaitan dengan perbankan juga kita angkat kegiatannya. Kalau Semen Padang CS segala macam itu biasanya hal-hal yang bersifat pengabdian biasanya seperti itu. Kita coba juga lah tayang yang sudah dibikin ini agar jangan menangis juga yang bikin. Kita kasih judulnya teknik penyusunan tor dan rak serta teknis perencanaan aktivitas. Tor ini kita auf referen, kalau rak ini rancangan anggaran biaya. Kira-kira seperti ini apanya kerangkanya. Ini mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen, bukan bermaksud mengajari, tapi ini panduan yang berlaku di perencanaan dan berlaku di lingkungan UIN Imam Padang. Dan format ini juga sudah di-SK-kan oleh rektor tahun akhir dari tahun 2018 2019 mulai berlakunya sampai sekarang dan belum ada revisinya gitu kan. Perencanaan penganggaran yang baik akan menghasilkan kinerja program atau kegiatan yang baik. Gagal merencanakan berarti merencanakan sebuah kegagalan. Ini pendahuluannya. Ini yang saya maksud tadi itu bahwa ada 3 istilah yang sering kita gunakan dalam menyebutnya. Ada yang menyebut TOR, ada yang menyebut KAK, ada yang menyebut proposal. Sama atau tidak, gitu kan? Sebenarnya sama, kegunaannya aja beda, gitu kan? Seri pertanyaan yang muncul kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan atau mengajukan kegiatan kepada pimpinan, maka ditanya tornya mana, gitu. Kenapa ditanya seperti itu? Karena tor ini akan menggambarkan seperti apa kegiatan yang kita mau lakukan gitu. Dengan membaca dokumen ini, orang tak perlu bertanya kepada kita. Sudah jelas di situ kegiatannya, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, di mana akan diadakan, siapa-siapa aja pesertanya, siapa PPK yang akan menangani ini, bagaimana tahapan-tahapan kegiatannya, yang lebih penting lagi tujuannya berbagi manfaat kepada lembaga. Kalau sudah jelas itu baru masuk pada RAB-nya kita gitu kan. Kalau udah masuk pada RAB, berarti orang sudah yakin dengan landasan yang kita bikin dalam TOR.
sih TOR itu? Tadi udah diulang-ulang sama Bapak Yasmi. Suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga. Jadi memang kebijakan TOR masing-masing lembaga bisa jadi berbeda-beda formatnya gitu. Sesuai dengan output yang akan kita capai, sesuai dengan arah prioritas pimpinan kita, apa yang akan dicapai. Nah, kalau sudah jelas apa yang dicapai, maka kegiatan-kegiatan kita ini akan mengacu kepada apa yang dicapai itu. Misalnya perguruan tinggi kita ingin akreditasinya unggul. Nah, bagaimana caranya unggul? Tentu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan harus mampu mencerminkan dan mencapai unggul itu sendiri, gitu kan? Nah, contoh unggul ini salah satu indikatornya saprasnya harus seperti ini standarnya. Nah, sapras itu kan ada juga standarnya tuh. Nah, bagaimana mencapai sapras yang ideal? Berapa anggaran yang kita butuhkan untuk mencapai yang ideal ini? Kalau dia besar misalnya, kita bagilah per tahun kan. Tahun sekarang 50%, tahun depan 50%, nggak tercapai, kan? Atau dari segi kurikulum, apa kegiatan yang bisa melahirkan kurikulum yang berkualitas? Misalnya KKS itu kita evaluasi pelaksanaan selama ini kan, karena bikin desainnya agar mahasiswa paham, agar proses pembelajarannya tertuntas, dan agar akreditasinya tercapai. Nah, apa kira-kira kegiatannya yang bisa menjangkau itu, kan? Jadi kegiatan yang kita lakukan itu tidak lepas yang ada ujung yang akan dia capai, gitu. Bukan hanya sekedar cantelan. Kalau dihubung-hubungkan mungkin semuanya punya hubungan, gitu kan? Tapi memang memang ada garisannya, gitu. Jangan sampai dihubung-hubungkan, gitu. Untuk apa TOR itu? TOR itu juga untuk menjamin efisiensi, efektivitas pelancaran dan keseragaman tata urut dan materi kegiatan, serta menentukan tema, rumusan masalah, kemudian dari jawaban atas permasalahan kegiatan yang dilaksanakan. Di teori itu ya. Yang fungsi TOR, ini fungsi TOR bagi pimpinan itu melakukan pengendalian kegiatan di bawahnya. Kenapa terpisah sebagai pengendali? Di TOR itu kan tidak ada garisannya. Seperti tadi itu misalnya kita lihat kita ingin kegiatannya mendukung kurikulum, maka narasumber yang kita datangkan harus orang yang ahli di kurikulum, gitu. Jangan orang yang ahli di pengadaan. Kalau pengadaan buku yang dia lebarkan, tujuan kita buku dari kurikulum tadi. Pimpinan bisa mencek ini narasumber dari mana. Kurang tepat yang diganti, kan bisa seperti itu. Kemudian sebagai alat bagi perencanaan anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi. Kegiatan yang diajukan ini tupoksi kah atau memang untuk menunjang sasaran strategis yang ditetapkan oleh pimpinan? Kalau dia tupoksi, tidak perlu kita anggarkan, gitu. Laksanakan saja tanpa anggaran. Nah, seperti itu. Rencana seperti ini perlu kita anggari, tidak. Itu sebagai alat bagi perencanaan. Jadi sangat aneh kiranya kalau ada unit kerja yang bilang, kami usulan batang 20, apa kedua 5 balik ya. Nah, masih usulan, gitu kan. Itu orang yang menerima usulan berhak mencoret dengan alasan-alasan tertentu, gitu kan. Kemudian sebagai alat bagi pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dari sisi kegiatan. Jadi dari TOR-nya saja sudah bisa diperiksa bahwa kegiatan ini layak dibiayai atau tidak, kan? Ini sudah dibicarakan oleh narasumber sebelumnya. Apa isi kegiatan itu? What, why, seperti itu ya. Ada 57 karakter itu. Harus jelas dulu pengertian kegiatan itu, apa yang dicapai, kemudian
kemudian mengapa kegiatan itu dilaksanakan dan apa hubungannya dengan program yang sudah dicapai, kemudian siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencapaian output ini, kemudian kapan jangka waktu kegiatan dimulai dan selesai dilaksanakan, di mana akan kita laksanakan, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Sekurang-kurangnya 7 pertanyaan ini harus terjawab di dalam TOR yang kita bikin. Kemudian kelengkapan TOR itu biasanya ada lampiran. Lampiran itu berupa RAB dan dokumen pendukung lainnya. Nah, kalau data pendukung lainnya ini sangat tergantung kepada jenis kegiatan yang kita lakukan. Kalau misalnya kegiatannya kegiatan digital seperti ini, cukup TOR dengan lampiran RAB saja. Tapi kalau yang lain seperti pengadaan aplikasi, maka kita butuh yang namanya penawaran 1 dan 2 dan yang ketiga, sehingga dapat harganya ini kita tetapkan. Kemudian juga urgensi dari aplikasi ini juga harus ada rekomendasinya dari IPD. Kalau dalam bentuk bangunan, maka kita harus mempunyai data perencanaan yang di-ACC oleh EU. Kalau kita memberi perlengkapan seperti laptop, komputer, maka kita harus punya premis harga. Ya, lampirannya, ini gambarnya, ini mereknya, ini speknya, ini keunggulannya, ini harga pasarnya. Mas jelas. Demikian juga kalau kita membeli tanah, harus ada surat keterangan tanah tidak bersengketa, sertifikat tanah, keterangan dari lurah, izin camat, tata kota, rencana pengembangan wilayah oleh wali kota. Itu data di samping TOR-nya. Berarti itu sudah tuntas barangkali itu tadi kan sama Pak Esmi. Kita masuk pada yang berlaku di UIN proposal yang telah kita terapkan. Ini dia formatnya. Ya, silakan. Boleh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat Salam sejahtera. semangat ya. Salam sejahtera kita semua. Oke, Pak, sebelum kita masuk ke format TOR, tadi saya beberapa lupa ya. Nah, pertanyaan saya, TOR itu kan apa namanya pengajuan ya kan? Jadi pengajuan nanti jangan harap nanti kita kasih kita minta 50 apa namanya minta 50 dapat 50 betul lagi kan? 400. Kalau tidak yakin TOR-nya Minta 50 Oke, dapat nah 100. pertanyaan saya di sana, apa dasar tim yang tahu namanya ya, apakah itu tim penilai atau apa alasannya TOR itu anggarannya itu dikurangi, apa pertimbangannya Pak? Karena memang seperti berkata tadi ya, kita di Prodi memang apa namanya nggak tahu tentang itu, ya nggak? Kita tahunya ya jika 30 dapatnya 30 ya. Nah kita kan itu kan ngajar. Kosong Pak deh. Nah apa dasar pertimbangannya? Itu saja Pak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anggaran yang kita terima Tadi itu di kan depan siapa terbatas tadi? ya. Ada di depan siapa? Ketika kita mau menyusun kegiatan-kegiatan ini kerja, kita kan sudah membagi pagunya di tingkat rektorat. Fakultas ini segini dengan asumsi basiannya kemarin ditandaikan 5%. Otomatis pembagian itu kan sudah habis terbagi gitu kan. Nah, kemudian kita minta unit kerja untuk menyusunnya, tapi pagunya belum kita kasih. Kan bisa Pak deh. Kenapa belum kita kasih? Mungkin nanti usulan-usulan ini ada yang sangat penting, ada nilainya nanti sangat Internet penting, tadi. sangat penting. Itu berdasarkan kepada sasaran strategis pimpinan kita. Kan masuk apa deh? Mau dibawa kemana lembaga ini, gitu kan? Program-program yang diterima itu tentu program-program yang akan menunjang kegiatan ini berjalan dengan baik. Seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya
orientasi unggul. Nah, maka tahun ini semua kegiatan harus orientasikan ke sana. Gitu. Kalau porsinya IT kita dulu kan misalnya tahun ini IT, tapi kita 3 tahun IT-nya seperti ini, kita dibagi 3 tahun kan, maka porsi anggarannya juga dibagi itu IT. Tinggal tunggu aja Pak Deng. Sudah ada prioritas-prioritas itu. Enggak Pak Deng, Pak Deng. Tekan kanan tuh bisa loh. Itu refresh tuh. Ya tekan. Nah, tekan tuh. Oh, ya. Kan ini jalan tuh Pak Deng. Sudah kita bagi, kalau bagian akademik UR1, Kan jalan tuh. yang SAPAS itu yang Itu dulu tuh Pak Deng. kemudian mahasiswa UR3. Itu jalan. Kalau standar harga yang ada Ada masalah dalam nggak? RAB-nya bisa kita sesuaikan dengan SDM dan standar biasa care gitu kan. Misalnya untuk narasumber eselonnya eselon 2 tapi dikasih 1,7 itu terlewat gitu kan, harusnya maksimalnya 1 juta gitu. Ya Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Ihsan. Kalau iya tadi Kemendak itu ada rumus untuk akibat itu segera ada di aku namanya ada di angka salah satu komponen ini 17 miliar. Nah, ketika kita analogkan ini ke kampus, Tahu Pak Deng. Kosong. PB itu punya mahasiswa yang banyak. Kayak kamera. Dan kita BRU ini kemarin saya sudah melakukan juga. BRU itu punya namanya SPM, standar pelayanan minimal. Di dalam salah satu standar pelayanan minimal itu ada bicara misalnya minimal sekian persen gitu kan. Kalau di pendidikan atau dari kesehatan misalnya 80% ibu hamil itu catat ke ya sekian usia. Nah, saya tahu kalau kita BRU kan berarti kita harus punya SPM juga. Ya artinya bisa nggak di dalam salah satu komponen pertimbangan itu kita mempertimbangkan jumlah mahasiswa, terutama ini terkait dengan beasiswa kah atau apa misalnya anggaran untuk kemahasiswaan kah gitu. Kita tidak bisa juga menyamaratakan oh ya sama rata fakultas adat masih sedikit gitu. Nah, sementara kita yang jalannya masih banyak gitu. Nah SPM itu tuh yang saya mau tanyakan juga kemarin sama Pak Basri, bisa nggak itu dikeluarkan gitu kan sehingga RAB kita mengacu ke situ. SPM standar pelayanan minimal bukan surat perintah membayar gitu kan, SPM itu yang saya belum pernah lihat itu panduan di SPM itu jumlah misalnya kalau karena kalau saya lihat Pak dari IKU dia kerja utama kalau untuk anggaran untuk kemahasiswaan itu BRU itu 10% dari seluruh anggaran itu harus ke kemahasiswaan masuk situ pelayanan kesehatan. Nah, saya belum lihat kita mengacu ke situ. Dari restra yang itu jadi itu KK itu hanya bicara tahun 2024 sekian 50% mahasiswa harus ikut pelatihan perusahaan misalnya. Nanti sekian persen meraih prestasi nasional misalnya. Itu di level universitas, tapi di mana menurunkannya ke level fakultas yang di situ variasi jumlah mahasiswa segala macam itu berbeda. Itu Pak, jadi challenge saya ketika kita bicara RKA dari itu diturunkan ke level fakultas dengan variasi jumlah mahasiswa yang berbeda seharusnya. Kalau kita menuju ke pelayanan standar pelayanan minimal itu menjadi sangat variatif seharusnya gitu kan ya. Menjadi sangat variatif. Fakultas yang punya mahasiswa yang banyak
harusnya dia dikasih pagu yang besar juga. Terserah nanti mungkin di dalam apanya dia gagal membuat RKA yang bagus sehingga itu tidak capai gitu kan. Nah itu kira-kira Pak Iwan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas masukannya Pak Dardi. Memang itu selalu jadi polemik kita. Dulu Kardian yang paling nonton terhadap mahasiswa. Ini mahasiswa ini banyak, bisa disamakan. Ya kami penyumbang bukan banyak. Setelah dikasih anggaran yang besar juga tidak terlaksana, gitu kan? Ini akan jadi catatan Pak. Soalnya kan saya bawa ini kan mau jumlah mahasiswa atau jumlah jurusan kita direncanakan gak ada masalah, gitu kan? Atau kita target juga masing-masing fakultas itu berapa dia bisa menerima mahasiswa per tahun itu, berapa UKT yang dihasilkan, gitu kan? Bisa jadi faktor juga bagi dia. Kalau memang tidak bisa dia mencari mahasiswa banyak, anggarannya dia tidak banyak, gitu kan? Bisa seperti itu. Terima kasih Pak Dardi, itu masukan ya. Sudah ada 3 masukan dari Pak Sekrimani. Oke, kita lanjutkan Pak. Begini format yang berlaku di lingkungan kita hari ini. Setelah cover kita bikin lembar pengesahan. Biasa lembar pengesahan ini kepala unit itu kan sebagai fakultas adalah dekan. Nah strukturnya seperti ini, mulai dari latar belakang, terdiri dari garis harga, gambaran umum, nama kegiatan, tema kegiatan kalau ada, kemudian alasan kegiatan yang dilaksanakan, kemudian ruang lingkup yang terdiri dari uraian kegiatan, batasan kegiatan, kemudian maksud dan tujuan, maksudnya apa, tujuannya apa, kemudian keluaran dan indikator capaian. Dan keluaran ada capaian mutu akademik, ada capaian rencana strategis. Kemudian ada strategi pencapaian keluaran, metodenya gimana, tahapannya gimana. Kemudian pelaksanaan kegiatan tempatnya, penelitiannya, narasumbernya, moderatornya, pesertanya. Kalau dia belanja modal, ini diganti dengan yang berkaitan dengan belanja modal. Kemudian jadwal kegiatan, kemudian RAB. Cara pengisiannya sebenarnya enggak terlalu sulit buat bapak-bapak dan ibu. Kita bikin metriknya seperti ini. Kalau dasar hukum itu jelas menjelaskan dasar yang terkait dengan tugas pokok fungsi satgas, undang-undang, kepres, permen, atau kebijakan kementerian atau peraturan undang-undangan yang mendukung untuk kegiatan kita ini. Kan? Kalau akademik, barangkali kita pakai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau terkait dengan SAPRAS, standar SAPRAS, contohnya seperti ini, gitu kan? Kalau terkait dengan mutu akademik, standarnya undang-undang dosen, undang-undang tentang perguruan tinggi, dan lain-lain. Kemudian gambaran umumnya di sini kita menjelaskan narasinya, tidak perlu sebenarnya ilmiah banget, gitu kan? Jelas orang ini kegiatan kita seperti ini, tentunya yakin dia dengan yang apa kita narasikan di sini. Sudah tuh. Tidak perlu pula kita bikin menurut bapak ini dalam buku ini seperti ini, gitu kan? Sah. Nggak perlu pakai footnote ya pokoknya. Sah. Yang penting jalin kan. Kemudian nama kegiatannya jelas kan? Tema kegiatan kalau ada boleh, tapi kalau misalnya seminar, BMTEK, biasanya kita spiritnya itu ada di tema, gitu kan? Kemudian alasan kenapa dilaksanakan ini penegasan dari gambaran umum ini dalam bentuk kualitas 1, 2, 3 gitu. Kemudian ruang kegiatan, kemudian kegiatannya menjelaskan kegiatan apa yang akan kita laksanakan dan sejauh mana batasannya, gitu kan?
kalau di teknik kan banyak, misalnya maka kita batasi dalam penyusunan anggaran, kita kecilkan lagi dalam data dukung. Kemudian keluarannya ini ada indikator keluaran menjelaskan target yang ingin dicapai. Biasanya bersifat kuantitatif, misalnya 20 orang. Saya BIMTEK kita sekarang berapa orang pesertanya? 30. Maka sasaran kita adalah 30 orang ini harus bisa membuat TOR yang baik dan benar menurut UIN gitu kan. Tuh. Kedua, mengerti istilah-istilah yang ada di RKKL dan di keuangan. Itu targetnya. Yang 30 ini gitu kan. Itulah keluarannya. Jadi besok ketika ditanya, tuh P apa? Oh gitu kan. Kenapa narasumber ini bisa dibayar? Kita bisa jelaskan. Ada tercapai target kita. Bagaimana dengan capaian mutu akademiknya? Di sini kita sharing kegiatan-kegiatan kita itu tidak menyinggung ke capaian mutu akademik. Capaian mutu akademik target dari UIN kita adalah akreditasi unggul. Unggul itu kan ada indikator-indikatornya dalam registrasi ISA. Garis besarnya ini ada mengenai kurikulum, SDM, kompetensi mahasiswa, proses pembelajaran, keuangan, sapras, suasana akademik. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus mengacu ke salah satu dari itu, ada di dukungnya. Tak boleh dia lepas gitu. Mengenai kurikulum misalnya apa kegiatannya, workshop KKNI dan segala macam misalnya. Mengenai SDM, bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM. Misalnya tahun sekarang Tendik kita kasih pelatihan bagas setiap orang. Kemudian misalnya terdesain ada pelatihan soft cost. Itu juga harus ada. Grand design pengembangannya itu seperti apa, harus ada. Kegiatan kita itu menuju itu gitu. Kemudian proses pembelajaran jelas apa kegiatan yang bisa menunjang proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan sapras apa yang bisa kita adakan, suasana akademik. Jadi proposal atau TOR atau KAK yang kita bikin ini ada cantelnya ke salah satu itu gitu kan. Kemudian ada capaian strategis. Capaian strategis berisi sasaran strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024. Kemudian dijabarkan oleh Dirjen Pendis. Kemudian kita UIN berperan dalam hal itu. Gitu. Jadi ada 6 bagian. Ini ada dalam registrasi kita. Jadi di samping kita mencapai mutu akademik, sasaran strategis ini juga harus kegiatan kita harus menunjang itu juga gitu. Sehingga kalau kita ditanya oleh kementerian, anggaran untuk penguatan sistem pendidikan yang berbasis modern itu di UIN 1 tahun berapa gitu. Kita bisa jawab kalau ada kegiatan kita yang memang ke sana arahnya gitu. Seharusnya nanti dalam RKKL yang kita bagikan itu kita akan minta nanti ini tergolong cacaran strategis nomor berapa gitu. Nomor aja kasih sudutnya kan, nanti kita rekap. Yang untuk nomor 1 ini 1 tahun UIN berapa punya anggaran untuk generasi beragama kan. Yang kedua untuk akses pendidikan berkualitas itu juga berapa anggaran yang kita gelontorkan per tahun. Bisa kita baca di situ nanti. Kemudian metode pelaksanaan, tahapan pelaksanaan ini udah hal yang biasa gitu kan. Seperti itu ya, kalau udah selesai itu udah penutupan. Itu latihan vektor deh mah. Vektor lah ya. Itu lampirannya. Kalau torse tak ada RAB itu nggak bisa cari doang. Harus ada RAB. Pak lu corong RAB kan. Terus kita, emang ini selesai apa ya? Hewan. Iya Pak. Tadi terkait dengan apa? Misalnya target kita itu misalnya IQ nomor sekian. Iya. Boleh nggak dalam satu kegiatan kita menyatakan dua IQ, misalnya nomor 4 nomor sekian. Nanti mereka anggarannya apa kita Pak? Double. Saya. Double-nya nanti
masuk ini tuh berlebih anggaran pagu kita jadinya. Jika kita jumlahkan terakhir kan apa lebih gitu kan. Satu aja yang paling menonjol lah gitu kita menunjang. Oke Ji, kita masuk yang kedua, RHB. Kalau ngomong dengan bapak-bapak ini kan harus jelas item-item yang dibicarakan kan kita bikin kerangka seperti itu gitu ya. Walaupun tidak ada penilaian dan di sini juga ini maling juga sebenarnya. Itu pengertiannya. Kalau teori kadang susah, prakteknya ada susah. Iya. Jadi itu, jadi Bapak dan Ibu, TOR yang dibikin untuk mengajukan kegiatan itu dibaca oleh DJR keuangan gitu kan. Kalau kita tidak serius, ini sebenarnya sepele gitu. Mudah bagi Bapak dan Ibu, tapi kadang kan sibuk, Karajosiano, akhirnya mengerjakan misalnya Rina ini di kopi aja lama, kadang lain judulnya lain isinya. Ketahuan deh. Kadang seperti itu, malu kita yang malu Pak Dekan, tanda tangan Pak Dekan masalahnya. Ada kan dari baca ada tanda tangan C-nya. Abang bisa kalau tanda tangan kita malu coba ya. Ada lain kepala. Kira juga lah banyak ya. Ada itu dibaca pada pertemuan dibacanya itu merah juga muka kita gitu kan. Bagian perencanaan kadang kita lihat jadi kan, tapi saubin banyak banget terus waktu gitu. Kadang lah dianggap oke sih kan PDF-an sih satu deh. Kirim. Ternyata orang tuh kalau mau ketika pengajuan ini dibacanya bang penyataan aku untuk membacanya kan. Keluar catatan-catatan itu buktinya dibacanya gitu. Saya kalau hadu pun tak yakinnya hanya bintang itu nyoha. Intinya gitu. Seriusnya dia terawas sementara orang anggap itu tidak serius gitu kan. Alado lama gitu. Di situ kan mewah kan. Sudah latihan torko lah pandai satunya ya. Mudah-mudahan. Itu kan permasalahan Tor dan RHB Tor yang menunjukkan KS sebagai dasar mengerjakan belum memenuhi norma atau aturan yang berlaku. Alahado, tapi tidak bisa menjawab tujuan pertanyaan tadi gitu kan. Bahkan usulan kegiatan RKA tidak disertai dengan TOR. Karena panik mau minta andaknya kira-kira atau kirim siapa dua lah. Nah kalau PP kan ada format. Lah iya tapi baca. Copy paste tadi itu ya. Latar belakang pentingnya ada kegiatan terkadang tidak terlihat dalam TOR yang disajikan. Lado narasinya, tapi tidak tajam gitu kan. Harus diperjelas lagi ya. Nah, Terkadang TOR yang disebutkan dalam usulan adalah copy paste tanpa editing. Karena terlihat bagian tertentu yang tidak sinkron dengan yang diusulkan, seperti dasar kegiatan, nama kegiatan, tahun. Awak mengusulkan kegiatan tahun 2022, SBM-nya masih 1998 misalnya. Jauh mana bedanya? Usulan apa untuk tahun depan tuh lalu SBM-nya lahir pada bulan September teman. Bisa lah update gitu. Kemudian saling menyimpan tanggung jawab dalam membuat TOR. Dalam perencanaan WD1, WD1, jurusan tuh mah. Ada lamar so lempar bola, akhirnya si Rina aja mau ngerajakan. Copy paste lah. Akhirnya hasilnya maksimal. PD1 lainnya boleh. Sekurang-kurangnya Bapak atau Ibu WR membuat eksekutif summary-nya. PD itu kan membuat eksekutif summary-nya. Nanti pengembangan serahkanlah ke Bu sama Serina. Lalu clue-nya di situ. Tujuannya apa, outputnya apa, sasaran strategisnya apa. Orang itu bisa mengembangkan kalau jadi itu kan bisa dikembangkan narasinya gitu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tentu orang kan tidak punya gambaran terhadap latar belakang lahirnya kegiatan itu. Gitu. Kemudian di perhitungan Excel RAB sering perkaliannya tidak tepat atau terjadi ketidaksesuaian dalam aplikasi. Kalau Excelnya tidak jadi jumlahnya lah batu menurutkan, tapi ternyata ketika di aplikasi masuk perkaliannya beda jumlahnya gitu kan. Sehingga
pagu itu kadang melebih ya, kadang kurang. Artinya 3 kali 3 hasilnya harus 9. Tapi tiba-tiba 3 kali 3 hasilnya kok gue 2 le atau 20 gitu kan? Tapi Excel. Nggak tahu udah di mana tipe, di atas kayaknya kayak gitu. Oh, jadi ada Excel kok error kayak. Nggak tahu kan di mana kan? Kalau Artinya kan 3 kali 3 kok dalam detailnya kan di C sheet. Sementara jumlah C lain sheetnya tersendiri. Mungkin nyo zoom kan? Nyo ketikan saja gitu kan? Di aplikasi dibacanya perkalian yang di depan, jumlah yang belakang. Nah, itu ketelitian lah. Misalnya mau kena udah. Kemudian pengajuan gua sering terlambat. Kalau B waktunya batas-batasnya ikut kami terima, ikut waktu telaah, itu waktu pengembalian. Tapi tibonya kan tak tiba-tiba ya. Memandang banyak nih. Soalnya tidak ada alasan untuk terlambat gitu. Karena siklus setahun tuh ada. Setiap tahun pasti seperti itu gitu. Ini kan tadinya siklusnya kan seperti itu taruh ya. Iya. Ada. Jangan kan untuk 2023 sudah mulai pada sambil ngomong WA. Kalau diminta atau akhir dari tanggal 25 Desember harus masuk RPA awal dari video tuh. Kalau nak sabarnya nyotari mau bahantunya ibu atau nyotar telepon saja tuh mah. Rektornya telepon, WA-nya telepon. Pada itu lo bela-bela sih kawan itu mah. Alun itu sudah ada gitu kan. Padahal itu contoh tadi tak. Tradisi itu tulisan sudah jelas sih kan, kopi paste. Pegawaian Pak. Iku yang kepada beda. Koreksi pendapatan Pak, koreksi mahasiswa yang tahun tentang Pak. Anak selesai dah kerja kan tinggal presentasi, pimpinan aku punya waktu untuk presentasi dah. Pandangan presentasi kita kan masukkan apa. Akhirnya kirim saya, kok terjadi kesalahan. Ada berapa kawan? Ada orang buka doang. Kau narasumber curhat nampaknya. Itu posisinya. Itu realita. Pedagang kalau tadi peserta yang curhat ke narasumber. Iya. Jadi di perencanaan itu bang kerajanya 3 tahun gitu kan, 2020, 2021, 2023. 2020 bahwa harus menyiapkan bahan untuk edukasi orang, baik APIK, BPK, KAM, harus siapa tuh? Yang lah jalan gua, laporan kaitannya bang, monitoringnya bang, serapan anggarannya bang, ada revisi-revisinya. Ada 2023 lah kita tahu tagihannya. Dan itu menjadi dokumen patokan di orang tuh gitu. Jadi nggak bisa main-main awal gitu. Kalau tak tulis jawab misalnya target pendapatan awak besok 100 miliar misalnya, nyok aja tuh nyok pak gua besok 100 miliar. Akhirnya tetapian tuh ada. Nah, itu pun kalau target 1 miliar awak buat 1 miliar berarti ada kegiatan awak yang zong gitu kan. Intinya ada tertera, tapi di KPK tidak tersedia karena target pendapatan awak yang relate sampai itu gitu. Bisa jadi seperti itu kalau salah hitungannya. Kemudian dampak dari tor dan RAB yang salah tadi itu yang tidak memenuhi standar itu seperti ini. Jika tor tidak sesuai dengan norma atau aturan atau tidak disertakan dalam usulan NKR, maka alokasi dana satu kegiatan itu akan diblokir atau menjadi output cadangan. Kalau diblokir itu masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki data dukung yang diminta. Kalau 52 tadi cukup sama motor tadi, kalau pengadaan tadi bahan-bahan seperti tadi, kalau laptop cuma satu, training saja, tapi ini tambahan sih lain. Berkaitan dengan alat-alat IT, Kemenq untuk minta ini ada rekomendasi dari Kemenko gini. Itu tambahan baru ini. Sebelum pengadaan alat-alat IT ini, blokir saja. Ini yang diminta tuh, yang diminta Kemenko itu, Beko kirim surat ke bagian humas di Kementerian awak yang bersurat itu. Kok dalam jangka sebulan orang itu akan survei ke tempat awak atau bisa zoom. Apa anda beli merek ini? Apa pentingnya aplikasi ini? Apa yang menakasah lah sebutnya gitu. Yang menakasah itu orang ahli IT dari Kemenko. Maka nantinya sih kok harus IT loh gitu. Kalau anda aja lihat merek-merek dari orang itu majuan saja. Kalau yang terkait dengan labor aplikasi IT itu. Dan itu sudah berlaku tahun sekarang. Tahun kemarin sudah berlaku, tapi tahun kemarin itu di pertengahan tahun berlakunya. Kebetulan orang yang mengajukan pendapatan PNBP-nya melebihi target, dia ambil masukkan ke dalam KKL.
Saya targetnya kemarin 50 PDP itu kan ternyata 70, diambil 20 miliar nih. 20 miliar ini dia jadikan untuk membuat labor IT. Terkena dia aturan itu kemarin. Jadi dari mereka salah satunya Pekalongan kita belajar tentang itu kemarin. Tahun ini sudah dari awal dia mulai. Walaupun sebenarnya di aturan Kemenkominfo itu ada spek-spek yang harus dapat rekomendasi dari Kemenkominfo, ada yang tidak. Tetapi dia memberlakukan sama semua, yang tidak pun dia masuk. Kemarin kita komplain kan waktu ada acara perencanaan dengan DJA, dia salahkan pula orang Kemenkominfo sama DJA kan. Seorang keuangan ini nggak mau dia salah. Ya kita nggak ada di bawah rakat mana-mana yang boleh mana yang tidak. Itu alasannya. Jadi kita tetap